Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu di kelas sosiologi kita hari ini. Pak akan mengajar sosiologi khususnya di kelas 11, baik 11 IPS 1 maupun 11 IPS 2. Pak di SMA 2 ini sudah sekitar dari 2009 mulai aktif mengajar di SMA GPST 2. Saat ini Pak cuma bisa mengajar di kelas 11, tidak bisa ke kelas 10 dan 12 karena Pak juga mengampu sosiologi di sekolah SMA Negeri Harmoni. Oke, dalam kelas kita hari ini Pak akan melanjutkan materi sosiologi yang sudah kalian dapat di kelas 10 sebelumnya, berbicara mengenai soal interaksi sosial dalam kehidupan sosial individu dalam masyarakat. Seorang individu tentunya membutuhkan orang lain, entah dalam lingkup yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar. Maksudnya di sini, upaya-upaya yang dilakukan oleh individu dalam berinteraksi tersebut tujuannya cuma satu, yaitu untuk mempertahankan kehidupan seorang individu, atau sebenarnya dibilang untuk survive, ya. Kelanjutan dari upaya ini tersebut yang kemudian membuat suatu bentuk-bentuk kerjasama dalam sebuah kelompok masyarakat. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kita hari ini, di mana kita akan membahas mengenai struktur sosial. Tujuan pembelajaran di mana siswa diharapkan bisa nantinya memberi gambaran ataupun mendeskripsikan mengenai struktur sosial itu sendiri. Dan yang kedua, siswa pun dapat mendeskripsikan tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Ya, untuk memahami itu, kita lihat dulu definisi ataupun pengertian dari struktur sosial itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi pun memberikan pengertiannya masing-masing. Yang pertama, menurut Albert Parson, struktur sosial merupakan keterkaitan antar manusia. Sedangkan menurut James Coleman, bahwa struktur sosial merupakan sebuah pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Menurut Sel Sumarjan dan Kuncharaningrat, bahwa struktur sosial merupakan sebuah tatanan manusia dalam bermasyarakat. Jadi boleh dikatakan bahwa struktur sosial merupakan sebuah pola tatanan hidup manusia yang di dalamnya mengatur tentang boleh dibahasakan apa saja yang dilakukan manusia dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya.
Adapun ciri-ciri yang diajukan oleh Selo Sumarjan dan Guncara Ningrat ini tentang sebuah struktur sosial. Yang pertama itu, struktur sosial pastinya mengacu pada sebuah hubungan sosial yang pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antar individu pada saat tertentu. Yang ketiga, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat. Ya, saya harap sampai sini adik-adik bisa agak sedikit paham ya. Oke, bahwa sebuah struktur sosial merupakan sebuah pola yang mengatur tatanan manusia dalam kelompok masyarakat. Oke, kita lanjut. Ada 4 elemen-elemen dasar yang ikut membentuk sebuah struktur sosial tadi. Yang pertama, berkaitan dengan status sosial. Apa status sosial? Status sosial merupakan sebuah kedudukan atau posisi seseorang pada saat ia berada dalam lingkungan masyarakat. Saya ulangi, status sosial merupakan sebuah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Lantas, bagaimana status sosial ini bisa diperoleh? Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh status sosial. Yang pertama itu ascribed status, kedua achieved status, dan ketiga assigned status. Ya, mari kita lihat. Untuk ascribed status merupakan status sosial yang diperoleh oleh individu dikarenakan faktor keturunan atau warisan gen. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya saya lahir dari keluarga keturunan kerajaan. Ini contoh. Otomatis status sosial yang akan saya peroleh nantinya sama dengan status sosial yang ada melekat pada keturunan saya sebelumnya. Bahwa ketika saya di masyarakat, saya akan dihargai sebagai keluarga kerajaan. Kalau bahasa mungkin yang agak akrab didengar ya, masuk golongan ningrat, darah biru. Cuma darah saya merah sekarang ini, jadi saya tidak termasuk golongan ningrat. Ya, itu untuk ascribed status. Yang kedua ada achieved status, di mana status sosial ini diperoleh lewat sebuah usaha ataupun kerja. Contohnya, saat ini saya dengan status sosial saya sebagai guru. Status sosial saya saat ini sebagai guru tidak serta-merta turun dari langit, tapi itu saya lakukan lewat sebuah usaha, yaitu pendidikan. Saya belajar, saya bekerja. Dengan demikian saya bisa memperoleh status sosial tersebut, yaitu guru tadi. Begitu juga nanti adik-adik, bila mana kalian nanti ingin jadi seorang tentara, polisi, presiden mungkin ya, yang dimana semuanya itu pasti ada usaha-usaha yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, status sosial tersebut yang dinamakan achieved status. Dan yang terakhir, status sosial atau assigned status, yang dimana status sosial ini diperoleh atas pengakuan dari masyarakat.
lewat bentuk jasa yang diberikan. Contohnya seperti apa? Status pahlawan. Untuk status pahlawan ini tidak semua orang diberikan. Tentu bagi mereka-mereka yang dianggap punya jasa terhadap sesuatu. Misal Ibu R.A. Kartini diberikan status sosial sebagai seorang pahlawan bagi kaum perempuan karena dianggap beliau sangat berjasa dalam peran perempuan pada saat itu dalam hal pendidikan, bahwa perempuan juga layak untuk bisa menerima pendidikan yang layak seperti yang diterima oleh kaum laki-laki. Kesetaraan gender itu yang dimainkan oleh seorang Ibu Kartini pada saat itu. Ya, oke, jadi jelas ya. Ada 3 status sosial yang bisa diperoleh seorang individu dalam masyarakat: ascriber status, achiever status, dan signer status. Saya ulangi bahwa achiever status seperti yang siswa sekarang, maksudnya yang melekat pada diri kalian saat ini, yaitu kalian statusnya sebagai pelajar. Otomatis kalian akan diperlakukan sesuai status sosial kalian. Oke? Nah, kita masuk pada elemen pembentuk struktur sosial yang kedua, yaitu peran sosial. Di mana peran sosial ini merupakan seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Sudah saya katakan tadi, misalnya kalian saat ini dengan status sosial kalian sebagai pelajar, otomatis peran yang melekat dalam diri kalian saat ini pastinya yaitu untuk belajar. Harapan-harapan yang melekat dalam diri kalian tidak akan dipaksakan melebihi status sebagai seorang pelajar tadi. Tidak mungkin kalian akan diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah, belum. Karena status sosialnya tadi, kalian masih dalam tahap pembelajaran atau pelajar, ya, atau punya status sosial yang lain, misalnya dalam lingkungan keluarga. Status sosial kalian saat ini sebagai anak, tidak mungkin peran yang kalian mainkan itu kalian akan diberi tanggung jawab untuk sebagai kepala keluarga atau yang punya tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak mungkin, karena status yang kalian miliki, kalian sebagai anak, otomatis akan diberikan peran yang disesuaikan dengan status yang kalian miliki. Oke, jadi antara status sosial dan peran sosial ini sangat-sangat berkaitan erat, ya. Di mana ada status sosial, pasti akan ada peran sosial yang akan mengikuti. Oke, elemen pembentuk struktur sosial yang ketiga yaitu kelompok. Di mana kelompok ini merupakan kumpulan orang atau sejumlah orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai serta harapan yang sama dan secara sadar pun saling berinteraksi. Kalau di lingkungan kalian mungkin saat ini, ya, adik-adik tentu punya geng-geng, kelompok-kelompoknya tersendiri. Kalau ada di sekolah atau di luar punya geng apa ya, mungkin karena lagi musim-musim apa ini, drakor, jadi buat kelompoknya sesama yang penyuka drama Korea, ya. Walaupun kelompok ini pun
tidak akan bertahan lama. Namun itulah yang dimaksud dengan kelompok, bahwa kumpulan orang-orang yang memiliki apa saja harapan yang sama, kesamaan terhadap perspektif, pandangan hidup dan lain-lain, serta secara sadar saling berinteraksi. Itu kelompok. Yang terakhir, bahwa elemen pembentuk struktur sosial ada lembaga. Lembaga merupakan pola yang terorganisasi dari perilaku dan kepercayaan yang dipusatkan pada kebutuhan mendasar. Lembaga agak berbeda dengan kelompok. Kelompok itu skalanya kecil, sedangkan lembaga skalanya lebih besar dan lebih terorganisir dengan baik. Lebih kelihatan strukturnya. Misalnya, lembaga pendidikan. Di dalamnya ya ada sekolah, ada dinas terkait yang mengatur itu, ada kelompok dewan guru, ada kelompok para pelajar, atau lebih gampangnya begini, PSSI itu adalah induk dari semua organisasi ataupun kelompok-kelompok sepak bola di Indonesia. Induknya PSSI, ya, itu lembaga. Dan lembaga ini sudah jelas dia akan lebih bertahan lama, walaupun nantinya ada anggota-anggota di dalamnya itu yang tidak lagi aktif atau meninggal dunia. Lembaganya akan tetap ada, walaupun misalnya lembaga pendidikan sekolahnya sudah tidak ada, lembaganya tetap ada, lembaga pendidikan tetap ada. Itu contohnya. Oke, yang berikut. Adapun fungsi-fungsi struktur sosial. Yang pertama sebagai fungsi identitas, di mana fungsi identitas ini merupakan penegas identitas kelompok karena adanya kesamaan budaya, latar belakang maupun tujuannya. Yang kedua, fungsi kontrol. Fungsi kontrol terhadap apa? Kecenderungan individu dimanapun, siapapun akan melakukan pelanggaran terhadap norma maupun nilai yang sudah disepakati dalam masyarakat. Anda pun sebagai pelajar saat ini ya bisa dikatakan akan cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran nilai maupun norma yang sudah kita sepakati yang ada di sekolah. Misalnya dibilang jangan membolos, tetap membolos, ya. Itu. Jadi di situ struktur sosial melakukan perannya dalam fungsi kontrol. Yang ketiga ada fungsi pembelajaran, di mana lewat struktur sosial ini diharapkan setiap individu dapat belajar tentang sikap, kedisiplinan, keterampilan, pola hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Ya, kita masuk pada pembahasan terakhir mengenai struktur sosial ini agar lebih paham. Ada dua bentuk dari sebuah struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama itu bentuk vertikal atau biasa kita sebut dengan stratifikasi sosial. Dan yang kedua adalah bentuk horizontal atau diferensiasi sosial. Oke, kita bahas yang pertama mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan bentuk bertingkat ke atas atau ke bawah yang membentuk struktur sosial atau pembedaan atau penggolongan individu ke dalam kelas-kelas sosial. Adapun dasar-dasar pembentukannya didasarkan atas kekayaan,
atau karena faktor ekonomi. Yang kedua, faktor pendidikan, kekuasaan, dan faktor keturunan. Kenapa? Beberapa hal ini, 4 hal ini, kekayaan, pendidikan, kekuasaan, keturunan, ini merupakan dasar pembentuk seseorang bisa dibagi dalam kelas-kelas sosial. Jelas bahwa dalam kelompok masyarakat biasanya kita menggolong-golongkan orang atas beberapa faktor, ekonomi, pendidikan, faktor kekuasaan, dan keturunan. Dari stratifikasi sosial ini muncullah sifat-sifat dari stratifikasi, yaitu stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial terbuka yaitu stratifikasi sosial yang memungkinkan individu untuk tidak harus berada pada sebuah kelas sosial tertentu. Dia bisa saja pindah kelas sosial. Misalnya, seorang petani ketika dia telaten, sukses, dan ya pokoknya lewat pertaniannya itu dia bisa menjadikan dia dari faktor ekonomi lebih bagus. Otomatis status sosialnya yang awalnya di bawah, bahwa dia dianggap sebagai cuma petani, ketika dia sudah mampu dalam segi ekonominya, dia tidak lagi menjadi petani. Otomatis dia sudah mulai naik status lagi, misalnya sebagai seorang yang punya lahan pertanian, bukan lagi sebagai petani. Adik-adik sekalian pun bisa seperti itu nantinya. Saat ini lewat status, misal karena pendidikan kalian hanya sebatas SMA, tapi lewat usaha-usaha yang kalian lakukan, belajar, mengikuti jalur pendidikan formal, otomatis status sosial nantinya yang akan melekat pada kalian tidak lagi berdiam pada status sosial yang tadi ini, SMA, naik lagi tingkatannya. Ataupun bisa kebalikannya, kalau kalian malas belajar ya dengan tantangan dunia kerja saat ini ya, otomatis pekerjaan yang akan didapat ya hanya sebatas sesuai tingkatan pendidikan. Pemberlakuan pola perilakunya pun ya sebatas yang kalian bisa kerjakan. Tidak mungkin dengan status sosial kalian sebagai hanya lulusan SMA akan menjadi sebuah manajer di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah lembaga pemerintah. Tidak mungkin. Itu contoh bagaimana stratifikasi sosial terbuka. Yang kedua kebalikannya, stratifikasi sosial tertutup. Tertutup dalam arti di sini, seorang individu tidak akan bisa merubah status sosialnya yang sudah melekat. Contohnya, orang-orang di India maupun yang ada di Bali yang terikat dengan sistem kasta, ya, bahwa mereka berdasarkan garis keturunan dibagi atas kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Paling bawah itu Sudra. Ketika kalian berada di status sosial sebagai Brahmana, secara otomatis itu kalian tidak akan pernah tergantikan dengan menjadi kaum Sudra. Brahmana akan melekat terus dalam status sosial kalian. Sebaliknya, bila kalian menyandang sebagai status Sudra atau rakyat biasa, itu tidak akan bisa menjadi seorang Brahmana, karena sudah terikat itu tadi, faktor keturunan, generasi, ya untuk kita di sini kita tidak mengenal pembagian kelompok masyarakat faktor keturunannya, tapi ketika kita belajar budaya bahwa di Tanah Poso pun pernah ada
ya. Pernah ada dalam arti kita pernah mengenal status sosial berdasarkan keturunan itu tadi, bahwa ada wang kabusenya atau para pembesar, kabuse-kabusenya itu para orang-orang yang punya status sosial paling di atas, ya, dan status sosial yang paling bawah yaitu ya hanya sebagai rakyat jalatah. Pernah ada, cuma sekarang tidak ada lagi. Oke, dan yang terakhir stratifikasi sosial campuran. Artinya ini bisa saja terjadi ketika mereka yang ada di status stratifikasi sosial tertutup memaksakan diri untuk pindah ke sebuah stratifikasi sosial terbuka. Mereka tidak lagi bertahan dalam status sosial yang ada, yang melekat pada diri mereka. Misalnya seorang Brahmana akhirnya memutuskan dia akan kawin dengan seorang yang rakyat biasa, tapi dia pasti tidak akan tinggal di situ. Dia akan keluar dari kelompok masyarakat tersebut, ya, karena kalau dia bertahan di situ otomatis pasti akan ditolak, ya. Misalnya anak seorang raja menikah dengan seorang pesuruh dalam sebuah kerajaan, pasti itu akan ditentang habis-habisan. Tapi ketika dia memaksakan itu akan terjadi, dia pasti akan memilih untuk keluar dari kelompok masyarakatnya tadi. Oke, semoga bisa clear ya. Dan yang terakhir, bahwa bentuk struktur sosial itu ada juga yang horizontal atau sering disebut dalam bahasa sosiologinya itu diferensiasi sosial. Merupakan bentuk sebagai pembedaan atau tidak adanya tingkatan sosial. Contohnya agama, ras, jenis kelamin, usia, suku bangsa, ataupun profesi. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahwa dia berbeda dengan yang ada di stratifikasi sosial. Bahwa di diferensiasi sosial kita tidak melihat ada tingkatan-tingkatan. Ada pembagian kelas-kelas sosialnya, ada, tapi tidak bisa dikatakan sana lebih bagus, ini tidak bagus, atau sana yang lebih mau dihargai, yang ini tidak seperti itu. Bahwa diferensiasi sosial berbicara soal tidak ada tingkatan sosial dalam kelompok masyarakat. Kita bicara agama, bahwa kita mengakui bahwa semua agama itu sama, ya, dan harus saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu juga suku bangsa, kita tidak bisa mengatakan bahwa sukunya saya ini yang paling benar atau paling maju, tidak bisa, ya. Itu yang dikatakan tadi, kita mengakui adanya keanekaragaman. Jenis kelamin juga, jangan menganggap bahwa laki-laki itu yang paling bisa semuanya, perempuan cuma hanya kerjanya di dapur. Tidak. Untuk saat ini kesetaraan gender itu sudah bisa kita lihat, ya, bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa jadi presiden. Indonesia pernah membuktikan itu lewat kepemimpinan Ibu Megawati, bahwa perempuan juga bisa menjadi presiden. Begitu juga di dunia kerja yang lain, bahwa sosok perempuan tidak hanya lagi ada di dapur, sudah sama, ya. Ciri-cirinya didasarkan pada ciri fisik, ciri sosial maupun ciri budaya. Nah, ciri fisik ini berkaitan dengan suku bangsa tadi, ya. Bahwa ketika saya lahir di Papua, ciri fisik saya ya pasti rambut keriting, kulit hitam, ya. Ada lagunya, hitam kuning keriting rambut aku Papua, ya. Itu bentuk ciri fisik. Ketika saya lahir di
tanah Jawa, ya, tentu ada ciri fisik lainnya. Saya lahir di tanah Poso, saya punya ciri fisik seperti ini. Nah, ada ciri sosial dan ciri budaya yang bisa kita lihat kayak gitu. Ciri sosial itu berhubungan dengan profesi, bahwa seorang guru pola perilakunya pasti akan berbeda dengan seorang yang punya profesi pendeta, ya, berkaitan dengan pola perilaku, ya. Begitu juga seorang pendeta akan berbeda pola perilakunya dengan mereka yang kerja hanya sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Pasti berbeda pola perilakunya dalam masyarakat. Itu kalau ciri sosial. Kalau ciri budaya erat kaitannya dengan kepercayaan ataupun agama. Ya, bisa dilihat seperti itu. Oke, Pak harap untuk struktur sosial kita pagi hari ini bisa dipahami. Bila ada yang akan nanti ditanyakan, silakan WA di grup sosiologi. Kita akan bisa saling diskusi, bertukar pikiran soal hal-hal yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat pagi, tetap semangat, sehat selalu buat kalian semua. Shalom, selamat pagi.